Pemirsa, berbulan-bulan jadi perdebatan drama tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo mencapai babak akhir. Polda Metro Jaya menetapkan 8 orang tersangka yang salah satunya merupakan mantan Menteri Pemuda Olahraga Roy Suryo. Ia bersama rekan-rekannya mengklaim tak gentar menghadapi proses hukum ini. Ketika Polda Metro Jaya mengumumkan tersangka kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo, salah satu tersangka yakni Roy Suryo ternyata sedang ada di Bareskrim Polri. Ia mengaku tak kaget atau cemas dengan penetapan tersangka ini. Bekas politisi Partai Demokrat itu justru meminta penegak hukum untuk adil mengusut kasusnya. Karena menurut Roy, masih ada pihak yang bisa lolos dari hukum meski menyandang status terpidana. Status TSK itu masih harus kita hormati dan sikap saya senyum saja. TSK itu adalah salah satu proses, ya. Masih nanti ada status menjadi misalnya lanjut itu baru menjadi terdakwa. Baru lanjut lagi menjadi terpidana. Di Indonesia ada orang dengan status terpidana saja inkrah. Sudah 6 tahun tuh inkrahnya ya, masih bisa bebas melenggang dan menghina hukum di Indonesia, ya. Jadi artinya adalah tolong aparat hukum juga fair dan adil dalam hal ini. Yang tidak kacamata jangan nyanyi ya. Tak cuma tersangka Roy Suryo, tersangka lain yakni Rismon Sianipar juga tak cemas dengan penetapan status hukum ini. Rismon justru mengaku heran, kajian ilmiah yang ia buat bersama rekan-rekannya justru berujung pidana. Sekarang pertanyaannya, sejak kapan polisi itu menentukan ilmiah atau tidaknya sebuah metode? Kan begitu. Jangan hanya karena memanggil saksi atau ahli-ahli yang ya artinya berpihak pada kepolisian langsung menentukan bahwa kami tidak ilmiah. Di mana pertanggungjawabannya? Begitu loh. Jadi kalau anggapan para ahli itu tidak ilmiah, dari mana kesimpulannya? Kami kan sudah mempublikasi, artinya apa? Dibuka secara terbuka ya. Butuh hampir 7 bulan bagi polisi mencari unsur pidana kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Polda Metro Jaya bahkan sampai membagi 2 klaster tersangka. Klaster pertama terdapat 5 tersangka, sementara klaster kedua ada 3 tersangka. Disampaikan oleh Pak Kapolda terkait dengan 2 klaster dan kami yang diperoleh fakta dari hasil penyelidik, tentunya penentuan klaster adalah berdasarkan dari fakta penyidikan yang diperoleh oleh penyidik dan itu sesuai dengan apa yang dilakukan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh masing-masing tersangka, sehingga ini akan menentukan pertanggungjawaban hukum seperti apa yang harus dihadapi oleh tersangka. Jadi clustering itu didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukannya. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menegaskan penetapan tersangka terhadap Roy Suryo dan 7 tersangka lain murni penegakan hukum. Menurutnya, seluruh proses dilakukan profesional. Bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Kemudian seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial, jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar. Kasus tudingan ijazah palsu Jokowi ini bermula pada 30 April 2025. Saat itu, Joko Widodo melaporkan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya kemudian melakukan tahap penyelidikan dengan memanggil saksi, menerima bukti, menerima dugaan dokumen ijazah, hingga gelar perkara. Tim Liputan Metro TV. Cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.